Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Fauzia dari kelas 12 IPA 2. Di sini, saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan olahraga renang. Tujuan dari saya melakukan presentasi mengenai materi renang ini sendiri adalah sebagai penugasan dari ketidakikutsertaannya saya dalam praktek renang yang sekolah gelar pada hari-hari sebelumnya. Materi renang yang saya akan jelaskan atau lebih tepatnya presentasikan di dalam video ini diantaranya itu mengenai pengertian dari renang itu sendiri, sejarah adanya olahraga renang, organisasi yang menaungi olahraga renang, teknik-teknik dalam olahraga renang, sampai dengan gaya-gaya yang bisa dilakukan untuk olahraga renang ini. Supaya durasi videonya tidak terlalu panjang, maka dari itu, saya akan langsung masuk ke dalam penjelasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari renang. Menurut Gramedia.com, renang adalah satu kata yang dimana banyak sekali orang-orang mengartikan kata tersebut. Namun, dari sekian banyak penjelasan mengenai kata renang, saya dapat simpulkan bahwa renang adalah satu aktivitas manusia yang dimana sekarang sudah menjadi kegiatan olahraga yang dimana dilakukan di dalam air dengan cara menggerakkan kedua tangan dan juga kaki untuk menjaga tubuh kita supaya tidak tenggelam. Untuk dari sejarah renang itu sendiri, olahraga renang merupakan salah satu olahraga yang memang sudah ada sejak zaman-zaman terdahulu atau lebih tepatnya sejak zaman prasejarah. Hal tersebut terbukti dari beberapa gambar-gambar yang terlihat di dinding-dinding gua yang berada di peradaban Mesir kuno, Romawi kuno, dan juga bahkan dengan Romawi kuno yang menggambarkan sekelompok manusia yang berada di dalam air yang melakukan aktivitas renang. Manusia-manusia tersebut menggunakan gaya-gaya renang seperti gaya bebas, bahkan juga sampai dengan gaya-gaya yang menyerupai binatang ketika berenang. Nah, setelah terkuaknya fakta mengenai olahraga renang sejak zaman prasejarah tersebut, masyarakat modern atau lebih tepatnya masyarakat London pada abad ke-19 mulai mengembangkan olahraga renang ini sampai pada akhirnya tepat pada tahun 1896 pertama kalinya olahraga renang diikutsertakan dalam kejuaraan Olimpiade di Athena, Yunani. Untuk organisasi-organisasi yang menaungi olahraga renang ini sendiri terbagi menjadi beberapa skala. Yang pertama, ada di skala internasional. Untuk skala internasional, olahraga renang dinaungi oleh organisasi bernama FINA. Untuk skala nasional, olahraga renang dinaungi oleh organisasi Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI, yang dimana PRSI ini itu didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Maret tahun 1951. Namun meskipun demikian, setelah dibentuknya organisasi yang memang menaungi olahraga renang, tidak menjadikan olahraga renang sebagai satu olahraga yang memang bisa diakses oleh seluruh penduduk negara Indonesia. Karena keterbatasan dari kolam renang itu sendiri dan hanya bisa diakses oleh orang-orang Belanda saja pada hari tersebut. Hingga pada akhirnya orang-orang Jepang datang ke Indonesia dan membuka akses renang untuk seluruh penduduk negara Indonesia. Nah, mulai dari sanalah olahraga renang terkenal di Indonesia. Baik, masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu teknik-teknik dasar yang dapat dilakukan dalam olahraga renang. Teknik-teknik dasar yang dapat dilakukan oleh seseorang ketika akan mulai berenang itu ada 3. Yang pertama ada teknik mengapung, yang kedua ada teknik pernapasan, dan yang ketiga ada teknik meluncur. Masuk ke dalam teknik yang pertama, yaitu teknik mengapung. Bagi seseorang yang baru pertama kali melakukan olahraga renang, teknik ini bisa dikatakan tidaklah mudah. Ketika melakukannya untuk pertama kali dalam latihan, biasanya tubuh seseorang itu masih kaku untuk melakukan teknik ini. Sehingga kita harus berupaya merelaksasikan tubuh kita dan tetap tenang ketika melakukan teknik mengapung ini. Karena semakin panik, maka semakin besar kemungkinan tubuh kita akan tenggelam. Tetapi apabila kita sudah tenang dan tubuh kita rileks, kita dapat bisa melakukan teknik mengapung ini dengan benar. Yang kedua adalah teknik pernapasan. Teknik pernapasan ini sangat penting dalam melakukan olahraga renang. Kekuatan renang seseorang atau kecepatan renang seseorang ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan napas yang ia miliki.
Langkah yang dapat ditempuh oleh seseorang ketika melakukan perlatihan napas ini dapat dilakukan dengan cara berdiri di tepi kolam. Seseorang tersebut harus berdiri di tepi kolam, kemudian menghirup napas banyak-banyaknya melalui mulut, kemudian mencoba mencelupkan kepalanya ke dalam air. Setelah berada di dalam air, mereka harus mencoba menghembuskan napas mereka itu melalui hidung. Dan harus diingatkan satu kali lagi bahwa ketika mengambil napas di udara, kita harus mengambil napas atau menghirup napas banyak-banyaknya melalui mulut. Dan kita harus berupaya menghembuskan napas tersebut itu di dalam air melalui hidung. Yang selanjutnya adalah teknik meluncur. Teknik meluncur ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan tubuh di dalam ketika berenang. Teknik meluncur ini dilakukan dengan cara meluncurkan tubuh secara horizontal ke bawah permukaan air. Untuk cara melakukannya sendiri, yang pertama kita harus masuk ke dalam kolam, setelah itu berdiri di tepi kolam dengan posisi membelakangi dinding kolam. Kemudian salah satu dari kaki kita ditempelkan ke dinding dengan jari-jari kaki menghadap ke bawah. Yang kedua, dengan menggunakan kaki. Doronglah badan untuk meluncur. Kemudian posisikan kedua tangan sejajar lurus ke depan. Nah, dalam melakukan teknik meluncur ini sendiri, seorang perenang seharusnya sudah memiliki keterampilan dalam melakukan teknik mengapung. Karena ketika seorang perenang sudah memiliki keterampilan dalam teknik mengapung, maka ia secara otomatis dapat bisa melakukan dengan baik teknik meluncur ini. Setelah selesai membahas mengenai teknik-teknik yang dapat dilakukan oleh seorang perenang dalam berenang, sekarang masuk ke dalam pembahasan gaya-gaya yang dapat dilakukan dalam olahraga renang. Gaya-gaya yang dapat dilakukan dalam olahraga renang ini ada berbagai macam. Yang pertama ada gaya bebas. Untuk cara melakukannya sendiri dapat dilakukan dengan cara berdiri di tepi kolam, kemudian kita mulai meluncurkan tubuh kita ke dalam air. Pastikan dada atau tubuh kita yang luar ini berada di atas air, atau lebih tepatnya di atas permukaan air. Kemudian kedua tangan kita harus berusaha menggayuh air yang ada di sekitar kita, dan kedua kaki kita diharuskan untuk menendang-nendang air tersebut. Seperti itu cara melakukan gaya bebas. Nah, dan fakta mengenai gaya bebas ini sendiri, gaya bebas merupakan gaya renang yang memang digunakan oleh peradaban manusia sejak zaman prasejarah. Dibuktikan dengan lukisan-lukisan yang memang berada di gua-gua pada zaman Mesir kuno, Yunani kuno, dan juga Romawi kuno tersebut. Nah, gambar-gambar yang ada di gua tersebut itu menunjukkan manusia yang berenang menggunakan gaya bebas. Yang kedua, gaya yang dapat dilakukan dalam melakukan olahraga renang ini ada gaya dada atau gaya katak. Sesuai dengan namanya, gaya ini dipraktikkan atau dilakukan hampir menyerupai gaya berenang sebuah katak. Untuk penjelasan lebih detailnya, saya akan lampirkan gambar berikut. Nah, ini cara-cara melakukan gaya dada. Yang selanjutnya ada gaya punggung. Gaya punggung merupakan salah satu gaya berenang yang bisa dikatakan sedikit sulit ketika melakukannya. Dengan kata lain, tubuh kita harus terlentang di permukaan air. Jadi wajah kita atau tubuh kita menghadap ke atas, sehingga posisi punggung kita bersentuhan langsung dengan air. Ketika melakukan gaya punggung ini sendiri, seorang perenang diharuskan untuk menguasai terlebih dahulu teknik mengapung. Karena teknik mengapung itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, teknik mengapung terlentang. Yang kedua, ada teknik mengapung yang tengkurap. Yang dimana ketika seseorang telah menguasai teknik mengapung terlentang, secara otomatis mereka akan mudah menguasai teknik berenang gaya punggung ini. Salah satu kelebihan yang dapat kita rasakan dari melakukan berenang gaya punggung ini, tubuh kita dapat lebih leluasa melihat keadaan sekitar kita. Juga hembusan napas yang dapat kita ambil ataupun kita keluarkan dapat lebih leluasa karena tidak bercampur dengan air. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah gaya berenang lumba-lumba atau gaya berenang kupu. Nah, yang dimana gaya ini bisa dikatakan adalah salah satu gaya berenang yang paling sulit dilakukan.
karena gaya-gaya ini menggabungkan antara gaya punggung dan juga gaya-gaya sebelumnya. Jadi rata-rata para perenang yang melakukan berenang gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba ini bisa dikatakan seorang atlet renang karena tingkat kesulitannya yang memang sangat-sangat. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya dapat dilihat dari gambar ini. Gambar tata cara melakukan gaya berenang kupu-kupu atau gaya berenang lumba-lumba. Masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu peraturan dalam olahraga renang. Nah, dalam pelaksanaan Olimpiade renang atau perlombaan renang, peserta renang diharuskan untuk naik ke blok start atau tepian pinggir kolam. Nah, yang dimana biasanya di sana terdapat dua palang besi yang fungsinya sebagai penyangga yang dimana dapat dipegang oleh para perenang. Selanjutnya, para perenang harus menunggu aba-aba dari wasit terlebih dahulu. Setelah wasit membunyikan peluit, mereka bisa dengan langsung memulai perlombaan tersebut. Yang selanjutnya masuk ke dalam pembahasan peralatan-peralatan yang dapat digunakan oleh seseorang jika akan berenang. Yang pertama, pastinya membutuhkan pelampung. Yang kedua, membutuhkan kacamata renang. Akan tetapi, apabila renang tersebut ditujukan untuk sebuah kejuaraan olimpiade ataupun perlombaan biasa, maka seorang wasit dalam renang tersebut diharuskan mempunyai pencatatan waktu, peluit, serta blok start untuk para atlet renang. Selanjutnya, kriteria kolam renang yang dapat dilakukan untuk renang atau untuk kejuaraan sebuah lomba berenang, itu panjang kolam renang tersebut harus berukuran 50 meter. Selanjutnya, panjang dari kolam renang tersebut adalah seharusnya 25 meter. Kemudian lebar tiap lintasannya itu 2,4 meter. Setelah itu, jumlah lintasan yang dimiliki kolam renang tersebut berjumlah 8. Kedalamannya minimal 1,25 meter sampai 2 meter. Selanjutnya, temperatur air yang dimiliki oleh kolam tersebut harus sekitar 25 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Sekian presentasi atau pembahasan singkat mengenai materi renang dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada 1-2 kata yang kurang dipahami atau dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.